Selamat pagi jemaat Tuhan. Berikut kita akan melihat beberapa warta jemaat yang akan disampaikan berikut ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada minggu ini. Mari saya ajak jemaat untuk bangkit. Kita bersama memuji nama Tuhan dari NKB 133 ayat 1-3. Syukur padamu ya Allah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 1-6. Mari kita belajar mendengarkan Tuhan. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa di hadapan Tuhan Allah.
Dalam hidup keseharian yang kami punyai, kami terkadang menjadi pribadi yang tidak mendengar diri-Mu, Tuhan. Kami lebih memilih mendengar keberdosaan kami. Kami pun sebagai gereja-Mu, acap kali juga tidak mampu mendengar suara-Mu dalam pelayanan yang kami punyai. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan menurut Amsal 19 ayat 20. Mari kita menyanyikan dari NKB 125 ayat 1 dan 3. Kudengar panggilan Tuhan. Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu akan kami renungkan. Berikan kami hati yang berani untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Karena kami sangat percaya Roh Kudus pasti menolong kami. Bukan saja untuk menerima pemahaman, tetapi juga untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur pada ibadah minggu ini terambil dari Mazmur pasal 23. Begini firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil berdasarkan Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14 yang memberitakan demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Shalom. Pagi ini kita punya tema mendengarkan Tuhan. Awalnya saya nggak ngerti nih, tema ini sama perjamuan kawin anak raja itu gimana ngubunginnya, ya. Tetapi kalau Roh Kudus dibiarkan untuk bekerja, emang dapat aja ya. Jadi ini justru membuat saya menjadi berpikir bahwa tema yang kita bahas hari ini dengan apa yang kita akan renungkan bersama ini akan membuat Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang-orang yang optimis, sekalipun mungkin buat orang lain kita apalah gitu ya, saya mah apa gitu ya. Tetapi apa yang kita dapatkan dari bacaan hari ini akan membuat kita menjadi diubahkan untuk yang aku dengarkan adalah Tuhan. Gitu ya. Jadi kita akan mulai dari yang awal nih. Saya untuk masuk di awal, mungkin Bapak Ibu pernah viral sih di Twitter ya. Ada seseorang yang melapor ya, dia seorang kakak yang nulis di Twitter kalau dia tuh hari itu sedih banget. Padahal sebenarnya hari itu adalah hari bahagia karena adiknya ulang tahun ke-15. Masalahnya adalah mereka tuh orang yang gak punya uang banyak. Namun karena ingin nyenengin si adik,
Jadi akhirnya mereka mamanya itu sepakat ya udah uang belanja mama tuh ada 500.000. Jadi 500.000-nya mau dipakai buat masak lah, apalah gitu ya. Lalu adiknya biar ngundang temennya. Nah karena budgetnya terbatas, mamanya tuh pesen jangan ngundang banyak-banyak ya, temennya yang best friend aja. Dapat nih 15 orang nih temen baik. Pas hari ulang tahun semua udah siap nih kan. Ya, mau mendekati jam makan siang dong undangannya. Jadi semua udah disiapkan, mereka udah lagi nunggu tamu. Jam 11 teman-temannya bilang akan datang. Ditunggu. Makan siang gak ada yang datang. Tunggu lagi sampai sore. Gak ada yang datang. Dan mereka memilih untuk gak makan. Karena kalau makan tamunya nanti gak kebagian. Nunggu. Sore. Jam 5, 6. Gak ada yang datang. Sampai akhirnya jam 9 malam. Dan kakaknya kemudian mengambil gambar, jadi makanan-makanan itu difoto, lalu kemudian dia posting di Twitter dan mengatakan dia sedih banget. Karena hari itu ke-15 teman adiknya yang sudah konfirmasi untuk datang, mereka gak datang. Padahal adiknya udah nunggu sampai jam 9 malam, dan itu pun mereka berhenti menunggu karena kakaknya, menurut kakaknya, siapa sih yang mau datang jam 9? Bapak Ibu Saudara, kayak itu rasanya. Ketika kita mengundang, lalu kemudian tidak ada yang datang. Mengkonfirmasi akan datang, tetapi tidak datang. Dipilih untuk diundang, tetapi tidak hadir. Ya kalau ini, oke lah, orang bisa mengatakan bahwa ya mungkin ya teman-temannya berpikir bahwa apa sih yang bisa dihidangkan gitu ya, pestanya juga pasti nggak meriah. Di dalam bacaan yang kita punya, itu yang ngundang raja. Berarti raja gak sembarangan ngundang dong. Gak siapa aja diundang. Namun, orang-orang yang diundang itu sudah dikonfirmasi. Kenapa harus konfirmasi? Lah kan kita ngitung piring. Mau potong sapi berapa banyak kan ngitung yang datang berapa banyak. Ya kan, jadi memang ada konfirmasi. Tetapi ternyata di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, tidak ada orang yang datang. Malah mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang justru kegiatan-kegiatan itu malah memberi pesan kuat kepada sang raja bahwa pernikahan putramu tidak lebih penting dari urusan ladang kami. Pernikahan putra raja tidak lebih penting daripada urusan dagang kami. Malah beberapa hamba-hamba yang diutus kemudian malah dipersekusi. Ya, malah diperlakukan dengan jahat. Bapak Ibu Saudara, tentu saja raja yang undang ini pasti ngamuk dong. Seperti yang dalam bacaan kita tadi, mereka semua yang menolak itu dibalas, ya. Tetapi di atas semua itu sebenarnya Bapak Ibu, perumpamaan ini sebenarnya adalah cara Tuhan Yesus. Ya, jadi sebenarnya yang mau kita omongin bukan soal ngundang gitu ya, bukan soal di bumi hanguskan, bukan soal dipersekusi ya. Tetapi sebenarnya perumpamaan ini adalah cara Yesus yang paling smart ya, cara Yesus yang luar biasa smart untuk memberitahu kesalahan orang lain, namun dikemas dengan cara yang sangat baik ya, enggak terang-terangan tapi jelek. Ya, yang Tuhan Yesus sampaikan lewat perumpamaan ini adalah Tuhan Yesus itu lagi mau sampaikan kepada para imam dan juga ahli Taurat yang mau membunuh Yesus, yang berencana untuk membunuh Yesus, karena di pasal sebelumnya di pasal 21 bagian akhir di ayat 46 itu di sana disebutkan para imam dan ahli Taurat itu mencari Tuhan Yesus karena mereka ingin menangkap gitu, tapi mereka nggak berani karena banyak orang yang berpihak gitu ya, banyak orang yang bersama-sama dengan Yesus sehingga mereka nggak berani. Tapi niat mereka adalah mereka mau nangkep Yesus, mereka mau membunuh Yesus. Nah, pesan ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ingin mencari dan ingin membunuhnya. Tuhan Yesus menyampaikan sebuah protes sekaligus Tuhan Yesus ngelurusin pemahaman mereka lewat perumpamaan ini. Ya, Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka bahwa halo, kerajaan sorga itu adalah pemberian. Bukan karena kamu berjuang untuk melakukan semua hal agar kamu dianggap saleh.
kerajaan sorga adalah bukan perkara kamu menyelesaikan semua tahapan yang diminta dan itu menjadikan kamu layak. Tuhan Yesus justru menyampaikan hal yang sangat bertentangan dengan pemahaman orang Yahudi saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, buku Matius ya, Injil Matius itu adalah Injil yang dibaca sama orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini punya prinsip. Prinsip mereka adalah keselamatan itu bergantung pada aku udah bikin apa aja. Aku ngasih kontribusi ke Bait Allah apa? Aku ngejalanin ritual-ritual agama atau enggak? Aku berpakaian seperti seorang yang memang saleh atau enggak. Jadi pemahaman mereka itu keselamatan ya karena upayaku. Keselamatan ya karena aku yang menjalani ini, semua ini aku berjuang untuk taat, berjuang untuk ngikutin sehingga aku layak. Dan perasaan layak itu membuat mereka kemudian berpikir bahwa mereka diberi hak untuk kemudian bersikap semaunya terhadap orang yang dianggap enggak layak. Pemahaman ini yang Yesus kritik. Pemahaman ini yang Yesus mau sampaikan kepada mereka bahwa kerajaan sorga, keselamatan itu tidak diberikan kepada orang-orang yang ngerasa layak. Kenapa? Karena ukuran akhirnya ada di tangan sang pemilik pesta. Ukuran akhir adalah ada di dalam tangan sang raja. Raja bisa dengan mudah mengubah semuanya. Kita perhatikan tadi semua orang yang di persimpangan jalan, mau orang jahat, mau orang baik semuanya dipanggilin. Kenapa? Raja mengubah persyaratan siapa aja yang mengikuti, yang diizinkan untuk mengikuti pesta kawin anaknya. Raja mengubah semua itu. Jadi Tuhan Yesus mau membuat orang-orang Yahudi itu untuk yang ketika kamu berpikir semua yang kamu lakukan itu menjadikan kamu layak dan memberikan kamu hak untuk memperlakukan orang yang tidak layak semaunya, kamu keliru. Karena terakhir kali keputusan akhir itu ada pada tangan sang pemilik pesta. Bapak Ibu, seperti tadi di awal saya sampaikan, ayat ini dan temanya memberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya peringatan sekaligus harapan. Ya, yang pertama peringatan. Hati-hati dengan perasaan aku layak. Aku layak karena pelayananku lama. Aku layak karena aku sudah melayani di mana aja. Aku layak karena kapan aku gak terpilih jadi pelayan. Aku layak karena coba berapa banyak sumbanganku untuk gereja. Aku layak karena coba berapa kali aku menamatkan membaca Alkitab. Hati-hati dengan perasaan layak. Karena terkadang perasaan layak yang muncul pada kita itu membuat kita merasa bahwa seolah-olah kita bisa memperlakukan orang yang kita anggap tidak layak semaunya. Padahal keputusan akhir ada di tangan sang pemilik pesta. Bukan kita. Kita pun adalah orang-orang yang menerima belas kasihan. Jadi ada peringatan, ada harapan. Peringatan sudah kita dengarkan tadi bahwa hati-hati dengan perasaan saya layak karena saya sudah menjalani segala sesuatu, hidup saya rohani banget. Dasi saya pun dasi rohani, ya. Segala stiker yang saya punya pun juga rohani. Baju-baju yang saya pakai baju-baju rohani. Belanja pun saya di toko rohani. Makan di kafe pun kafe yang rohani. Ya, segala sesuatu yang saya lakukan serba rohani. Hati-hati dengan perasaan layak. Karena kita diperingatkan di sini. Bukan karena kemampuanmu, bukan karena usahamu, bukan karena ketekunanmu, bukan karena penampilanmu, engkau dilayakkan untuk selamat. Ya, satu. Yang kedua, harapan nih. Jangan terintimidasi dengan saya tidak layak. Jangan terintimidasi dengan perasaan bahwa aduh, kayaknya satu pulau mas itu masuk sorga, semua cuma saya doang yang enggak. Jangan terintimidasi dengan ya saya dipakai buat pelayanan paling Natalan doang. Setelah itu saya gak pernah lagi pelayanan, kayaknya sorga jauh. Hati-hati karena perasaan saya tidak layak itu
adalah perasaan yang bukan untuk mengintimidasi, tetapi saya tidak layak. Ya, kadang-kadang kan orang suka berpikir begitu ya. Ya, mau dibikin apapun kayaknya orang ngecap saya tuh udah jelek aja, yaudah dibablasin aja deh sekalian. Hati-hati, jangan. Kenapa? Karena yang memegang keputusan akhir ya sang pemilik pesta. Kita merasa bahwa oke, saya tidak layak. Bu Grace itu kayaknya langsung masuk surga kalau dia mati. Belum tentu. Sementara saya ya apalah remahan Astor di Natalan tahun lalu gitu ya, di dasar toples, nggak ada apa-apanya saya di Polo Mas. Belum tentu. Karena yang menentukan layak atau tidak layak itu adalah Allah. Jadi yang pertama peringatan, hati-hati dengan perasaan saya layak. Dan yang kedua, harapan. Jangan terintimidasi dengan perasaan saya tidak layak. Maksud saya bukan berarti Bapak Ibu gak boleh bilang aduh kayaknya saya gak layak deh untuk selamat. Bukan, pemahaman itu baik. Tetapi terintimidasi dengan pemahaman itu yang keliru. Terintimidasi dan kemudian berpikir kayaknya saya udah gak mungkin ya masuk surga. Pelataran juga enggak kayaknya ya. Itu saya mungkin masuk neraka di intinya kali ya. Hati-hati dengan perasaan itu. Jadi jangan terintimidasi sehingga akhirnya dibablasin. Jangan. Kenapa? Karena keputusan terakhir ada di tangan sang pemilik pesta. Keselamatan itu pemberian Bapak Ibu Saudara, diberikan kepada siapapun yang merespon dengan baik kalau di dalam perumpamaan tadi. Ya, dan kepada siapapun yang menunjukkan penghargaan kepada Allah, mereka-mereka itulah yang kemudian dipilih pada akhirnya. Karena sebenarnya ya logis banget ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau orang berpikir bahwa saya ini sangat layak dan akhirnya dia tidak merasa bahwa keselamatan adalah pemberian, keselamatan adalah anugerah. Dia berpikir keselamatan adalah upaya saya untuk hidup layak. Padahal keliru ya. Keselamatan itu adalah pemberian, diberikan menurut suka Allah. Lalu bagaimana dengan tema mendengarkan Tuhan? Ya, tema kita hari ini. Gini, memahaminya begini. Ya. Anak saya itu dia pernah diminta untuk bikinin video lah. Ngedit video. Lalu kemudian udahannya dia merasa kok kayaknya videonya nggak dianggap gitu ya. Dia merasa padahal dia udah bela-belain untuk bikin video itu sampai nggak tidur. Tapi banyak yang kemudian kok kayak gitu sih, kok gambarnya kok cuman sebentar lah, bla 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 gitulah ya. Jadi akhirnya dia sedih. Saya bilang sama dia, yang kamu dengar jangan orang lain, tapi dengerin aku, mamamu. Kenapa? Karena yang tahu kamu gak tidur untuk ngerjain video ini aku. Yang tahu kamu susah payah untuk membuat video ini aku. Yang tahu bagaimana kamu berusaha untuk membagi waktumu belajar dengan membuat video ini demi dikumpulin tepat waktu, aku. Jadi persoalan bahwa video ini bagus atau tidak, dengerin aku. Jangan dengerin orang lain. Seperti itu juga tema kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, gak perlu dengerin apa yang dikatakan orang. Wah, kayaknya bakal jauh dari sorga. Wah, kayaknya dia ini pasti masuk sorga deh. Gak usah didengerin. Dengarkan Tuhan. Karena dia yang punya syarat. Dia yang menentukan layak tidak layak. Dan jangan memperlakukan orang lain semaunya hanya karena kita merasa bahwa kita sudah benar. Ya, tetapi mari belajar untuk yang kita dengarkan adalah Tuhan. Bukan orang lain. Karena dia penentunya. Jadi saat ini saya mau sampaikan kepada semua Bapak Ibu Saudara, selamat mendengarkan Tuhan. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikuti pengakuan iman rasuli bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat.
marilah kita memperbarui iman percaya kepada Allah Trinitas dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau mengingatkan kami saat ini untuk menjaga sikap dan hidup kami, agar jangan sampai hubungan kami dengan Engkau justru membuat kami merasa bahwa kami lebih baik dari orang lain. Justru kami merasa bahwa semuanya terjadi karena upaya kami. Jauhkan kami dari memiliki pemahaman dan pemikiran seperti itu ya Bapa, supaya kami terus-menerus merasakan dan memahami bahwa keselamatan kami adalah karena Engkau berbelas kasih atas kami. Pun biarlah kami juga menyadari bahwa bukan orang lain yang menentukan selamat dan tidaknya kami, tetapi kemurahan Engkau ya Bapa yang memastikan kami selamat. Sehingga yang perlu kami lakukan adalah menjalani bagian kami, berusaha keras untuk tetap hidup seperti apa yang Engkau mau, melakukan kesalahan namun berjuang keras untuk tidak mengulanginya. Sehingga di dalam rasa tidak layak, namun kami tidak mengintimidasi diri kami, untuk pada akhirnya sama sekali menjauh darimu. Biarlah kami belajar mendengarkan Engkau, dan biarlah kami belajar untuk membenahi hidup kami. Bapa yang baik, kami mau berdoa, menyerahkan pemerintah pusat dan daerah di dalam penanganan pandemi COVID-19. Mereka harus berjuang dengan ketaatan rakyat. Kami mohon Bapa, biarlah mereka tidak menyerah ketika mereka melihat berbagai usaha mereka dianggap sepi, berbagai usaha mereka tidak berjalan dengan baik. Supaya mereka akan terus memikirkan dan memperjuangkan hal-hal yang baik demi berakhirnya pandemi ini, dan karuniakan ketaatan kepada kami, agar kami pun menyadari bahwa berakhirnya pandemi pun tergantung dari ketaatan kami. Kami mendoakan semua mereka yang berjuang, berjaga, berusaha menolong semua orang yang saat ini sakit. Bapak memberkati setiap tim medis, relawan, dan bahkan keluarga mereka, sehingga tetap ada perlindungan bagi mereka, ada belas kasihan Bapa bagi mereka. Dan ketika mereka berusaha untuk menyelamatkan, berusaha untuk menolong setiap orang yang sakit, mereka juga tahu bahwa Engkau melindungi mereka. Kami mendoakan gereja, biarlah di tengah-tengah situasi pandemi ini gerejamu bisa tetap melaksanakan berbagai macam bentuk pelayanan, dan dengan tetap taat kepada protokol kesehatan, gerejamu bisa tetap menjadi berkat. Ketika kami sebagai bagian dari gereja di dunia ini, kami GKI Pulau Mas dan juga Bajem Harapan Kita, kami berdoa, kami memohon Bapak menolong kami untuk tetap dapat melakukan bagian kami, baik sebagai majelis jemaat, baik sebagai badan pelayanan. Kami dimampukan untuk menjalankan tugas pelayanan kami
Dan setiap jemaat boleh diberkati dengan pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat kami. Kami berdoa menyerahkan mereka yang sakit, Bapa yang memulihkan, dan memberikan kepada keluarga hati yang dipenuhi dengan kerelaan, sukacita, kasih sayang untuk melayani. Sehingga mereka pun juga menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan anggota-anggota keluarga mereka yang sakit. Kami berdoa menyerahkan jemaat kami yang terkena dampak ekonomi karena pandemi COVID-19. Bapa, di dalam Engkau ada pemeliharaan. Kami percaya Bapa buka jalan dan memberikan kepada kami ketenangan untuk tetap bersikap bijak dalam situasi seperti ini. Yakin pada pertolongan Bapa yang memulihkan kami. Sehingga pandemi ini tidak akan pernah mengalahkan iman percaya kami kepadamu. Bapa yang baik, kami akan masuk di minggu yang baru. Sertai langkah kami, supaya di minggu ini kami belajar mendengarkan-Mu. Supaya di minggu ini kami menata hidup kami menjadi lebih baik dan menjadi lebih penuh dengan harapan bahwa kami pun dikasihi seberapa kelam jalan kami. Terima kasih Bapa di surga. Doa dan syukur serta permohonan kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur ini kita baca secara bersama-sama dari Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291 ayat 1 sampai 3. Mari bersyukur semua. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa persembahan.
Mari kita satu di dalam doa. Pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Persembahan yang menjadi salah satu ungkapan syukur kami. Berkati gerejamu yang akan mengelola persembahan ini. Kuatkan kami Tuhan untuk dapat memberikan persembahan kepada gerejamu. Agar melalui persembahan ini, gerejamu dapat menjalankan tanggung jawab yang dipunyai. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya. Berlakukanlah firman Tuhan di tengah kehidupan keluarga. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi hidupmu. Kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkahmu. Kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagimu, agar engkau mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidupmu sekarang dan selamanya. Amin.